Waladalah, lagi pada ngumpul nih. Saya gabung yo. Pul, biasa mie ayam satu. Ada Pak Broto. Sini Pak. Udah dengar belum nih Pak berita terhot hari ini? Buset deh, si Ipul katanya mau kawin besok. Serius Pul? Selamat yo. Aku kok udah diundang. Ngomong apa Raimu John? Hoax itu Pak Broto. Jangan percaya. Gosip aja ini Joni. Nih Pak, mie ayamnya. Waladalah Pul. Kamu ngeracunin saya. Rasanya gak karu-karuan ini. Masa nggak enak Pak? Orang saya bikin sepenuh hati. Yaudah Pak, minta maaf saya ya. Bentar Pak, saya bikinin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pucuk dicinta, Ulan pun tiba. Cakep. Ada apa nih Sabrina? Mau cari aneh ya? Ih, enggak Bang Joni. Ini loh, saya tuh mau beli mie ayam juga. Bang Ipul, dibungkus satu ya. Ingat Pul, jangan sampai rasanya berantakan lagi yo. Emangnya kenapa Bang Ipul? Biasalah, lagi stres urusan cinta-cintaan nih dia. Hahaha. Joni ngomong terus sih John. Diem ya kenal John. Ngomporin terus dari tadi kerjaannya. Cari kerja sono. Wah, sabar ya Bang. Sekarang banyak loh anak muda yang stres dari masalah keuangan sampai hubungan. Nih datanya. Kasian bener nih temen aneh. Bisa-bisanya jadi salah satu korbannya nih. Parah lu John. Tapi ya Mbak Sabrina, kira-kira apa sih pemicu dan gejala orang yang ngalami stres tuh? Kayak gimana ya? Kalau kita bahas tentang stres, kita harus tahu dulu artinya stres apa. Jadi stres itu adalah adanya perubahan secara psikologis, secara emosi gitu ya, akibat adanya kondisi yang mengancam. Jadi karena ada ancaman, maka seseorang bisa mengalami stres. Tandanya gimana? Salah satunya secara fisik kita menjadi tidak tenang, jantung kita berdetak lebih kencang, kemudian ada perasaan cemas gitu ya. Kemudian secara emosi mungkin kita menjadi ketakutan, jadi cemas. Secara fisik lainnya kita mengalami gangguan tidur, misalnya sulit tidur atau insomnia, kemudian mood kita jadi berantakan, kemudian kita kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Nah itu sebetulnya sudah tanda-tanda dari stres. Kemudian pemicunya apa? Pemicunya banyak banget. Salah satunya kalau kita punya masalah nggak pernah diselesaikan, atau kita punya pekerjaan yang masih tertunda-tunda, itu juga bisa bikin stres. Atau kalau kita dihadapkan pada situasi yang baru, jadi pengalaman pertama, kondisi yang pertama kali baru kita temuin, itu juga bisa memicu seseorang mengalami stres. Waduh Pul. Kayaknya ente termasuk deh nih. Hish, amit-amit jabang bayi. Janganlah. Nah, kira-kira nih dampak dari stres yang berkepanjangan itu apa ya? Dan gimana ya Mbak Sabrina buat cara mengatasinya? Oke, kalau dibilang stres itu berdampak, enggak ya gitu ya, jelas berdampak. Tapi sebetulnya yang perlu dipahami adalah stres itu adalah kondisi yang wajar dan normal dialami oleh semua orang. Baik anak-anak, dewasa, bahkan lansia pun bisa mengalami stres. Nah, dampaknya apa saja? Kalau berkelanjutan, berkepanjangan dan nggak pernah diselesaikan, bisa mengalami depresi. Karena emosinya yang pasti kan jadi tidak baik gitu ya, lebih cenderung negatif. Nah, ketika itu terjadi, perubahan mood itu terjadi, bisa masuk ke fase depresi. Akhirnya tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa beraktivitas. Nah, kalau dilanjutkan lagi, bisa mengalami gangguan-gangguan lainnya. Bisa mengalami gangguan kepribadian, bisa mengalami gangguan mental lainnya. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengatasi stres? Salah satunya rutinkan melakukan me time gitu. Jadi perlu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali kita harus meluangkan waktu untuk me time. Melakukan kegiatan yang kita senangi, yang seperti handphone misalnya kita recharging kembali. Setelah kita melakukannya kita merasa lebih fresh gitu. Kita merasa beban kita hilang, bukan hilang semuanya tapi merasa lebih tenang gitu ya. Gitu. Kemudian bisa diimbangi dengan olahraga dan sebetulnya menjaga asupan makanan itu sangat mempengaruhi bagaimana tingkat stres kita juga gitu. Dan yang paling utama sebetulnya hindari menunda-nunda pekerjaan, hindari menunda-nunda menyelesaikan masalah. Itu kunci utama untuk kita menghadapi stres. Wah, makasih nemen Mbak Sabrina. Kalau gitu saya nggak jadi nikah aja wis. Jangan gitu Bang Ipul. Coba dipikirin lagi baik-baik. Oh iya, nih Mbak mie ayamnya.
saya kasih bonus juga loh. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih abang-abang. Loh. Perasaan bukannya saya ya pesen duluan ya? Mie ayam saya mana toh, Pul? Loh, masa sih Pak? Duluan